Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada satu pertanyaan penting yang seringkali membingungkan orang-orang percaya. Pertanyaan apa itu? Yaitu apakah Yudas, salah satu dari murid Yesus, kehilangan keselamatan di akhir hidupnya? Biasa orang-orang berkata Yudas kehilangan keselamatan karena bunuh diri. Atau ada yang berkata Yudas kehilangan keselamatan karena menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Apakah benar Yudas Iskariot kehilangan keselamatan? Karena jika kita mengerti jawaban dari pertanyaan ini, maka akan terjawab pula apakah kita bisa kehilangan keselamatan setelah kita diselamatkan, setelah kita mengalami kelahiran baru. Mari kita temukan jawabannya. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-64, firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia." Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa mendapat sebuah pesan yang sangat jelas dari pernyataan Tuhan Yesus ini, bahwa ada di antara para murid-murid yang tidak percaya dan yang akan menyerahkan diri. Tapi kita belum terlalu jelas dari 12 orang murid-murid itu yang diajak ngomong sama Tuhan Yesus ini siapa, masih belum jelas. Tapi di antara mereka ada satu yang tidak percaya, bahkan dikatakan yang dari semula memang tidak pernah percaya, bahkan yang akan menyerahkan Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-70 pasal 6 Injil Yohanes. Dikatakan demikian, jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Semakin jelas dari kerumunan orang banyak tadi, karena waktu itu Yesus sedang mengajar banyak orang, dan setelah Yesus mengajar mereka ada banyak yang mengundurkan diri. Jadi kemungkinan yang tersisa ada sekitar 70 atau berapa orang. Dan Tuhan Yesus saat ini ngobrol lagi dengan 12 orang yang dia pilih, ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan di ayat 70 ini jelas berkata bahwa Yesus sendiri yang memilih ke-12 ini. Namun Yesus juga tahu, Yesus juga sadar ada seorang di antaramu adalah iblis. Wow. Ini artinya saudara, bukan berarti mereka jelmaan iblis atau manusia jadi-jadian. Tapi Yesus maksud ada di antara 12 orang ini yang tidak lahir baru, atau yang tidak percaya, atau yang dikuasai oleh iblis. Itu maksudnya di antaramu adalah iblis. Nah, siapa yang dimaksud? Masih samar-samar, karena 12 orang ini katanya. Nah, ayat yang ke-71, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini firman Tuhan sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus, dari semula tidak percaya, dan dialah yang menyerahkan Yesus. Artinya saudara, Yudas Iskariot tidak pernah punya keselamatan. Mengapa? Karena syarat untuk kita diselamatkan adalah percaya. Dan Yudas ditemukan dalam ayat ini, dijelaskan sendiri oleh Tuhan Yesus bahwa Yudas Iskariot tidak pernah percaya. Artinya Yudas tidak pernah punya keselamatan. Itu sebabnya
tidak bisa kita katakan Yudas kehilangan keselamatan. Nah, kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara, jika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga engkau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan engkau dilahirkan kembali dari Adam, dipindahkan menjadi keturunan Kristus. Jadi saudara adalah milik Kristus, saudara sudah menjadi anak-anak Allah, saudara sudah menjadi warga kerajaan Allah. Itu sebabnya saudara memiliki kepastian keselamatan, karena saudara sudah diselamatkan ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, semoga penjelasan saya yang singkat ini bisa memberkati saudara, dan saya percaya kebenaran selalu memerdekakan setiap